Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang peristiwa dan perkembangan terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto Briefing. Kita akan membicarakan tentang kasus terbaru dari Binance melawan SEC, teman-teman. Ini ada sebuah informasi bahwa dalam satu kasus ini SEC mengalami kekalahan pada saat berhadapan dengan Binance untuk persoalan penjualan BNB, teman-teman. Kita akan langsung membahas di dalam tulisan artikel ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini kalah dalam upaya mereka untuk mengklasifikasikan penjualan BNB, token asli yang dimiliki oleh Binance di pasar sekunder, dan juga stablecoin atau BUSD Binance sebagai sekuritas, teman-teman. Jadi hal ini berdasarkan dokumen pengadilan yang ditandatangani oleh Hakim Amy Berman Jackson pada tanggal 28 Juni. Pengadilan merujuk pada putusan Hakim Analisa Torres pada tahun 2023 dalam kasus SEC melawan Ripple Labs untuk menolak klaim penjualan sekunder dari BNB. Disebutkan bahwa menentukan apakah penjualan pasar sekunder adalah penjualan kontrak investasi ini tergantung pada keseluruhan keadaan dan realitas ekonomi dari setiap transaksi tertentu, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ini menurut dokumen tersebut, argumen SEC ini didasarkan pada gagasan bahwa jika BNB awalnya dijual sebagai kontrak investasi, maka setiap penjualan token berikutnya itu juga akan dianggap sebagai penjualan sekuritas, teman-teman. Namun pengadilan menyatakan bahwa pernyataan dari SEC tersebut tidak berlaku karena tidak mempertimbangkan detail dan konteks spesifik dari setiap transaksi sekunder. Dengan kata lain, hanya karena token BNB awalnya dijual sebagai kontrak investasi, tidak berarti bahwa mereka tetap menjadi sekuritas sepanjang siklus hidupnya, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat di sini bahwa pengadilan juga menyoroti ketidakkonsistenan dalam sikap SEC dan mencatat bahwa lebih banyak fakta diperlukan untuk secara masuk akal menuduh adanya harapan keuntungan dari penjualan sekunder di bawah tes Howey, teman-teman. Keputusan ini dianggap sebagai kerugian besar bagi SEC oleh Scott Johnson, mitra umum dari Van Baron Capital. Jadi James Murphy, seorang pengacara yang berfokus pada kripto, itu juga merayakan keputusan ini dan menyebutnya sebagai kemenangan besar bagi industri kripto, teman-teman. Jadi para pengacara yang bermain di dunia kripto ini juga menyatakan bahwa keputusan ini adalah sebuah kemenangan telak untuk Binance dan juga kemenangan besar bagi industri kripto, terutama yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa pembatalan argumen SEC tentang penjualan sekunder BNB oleh pengadilan ini dapat mempengaruhi kasus lain yang melibatkan bursa kripto seperti Kraken dan Coinbase karena mereka menghadapi tuduhan serupa dari SEC untuk memperdagangkan aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Kemudian meskipun pengadilan menolak klaim penjualan pasar sekunder SEC, sebagian besar keputusan pengadilan masih berpihak pada SEC dalam gugatannya terhadap Binance, teman-teman. Seperti yang disebutkan bahwa SEC dapat terus menyelidiki
program staking Binance, kemudian penjualan token BNB setelah ICO mereka, dan potensi pelanggaran anti penipuan. Kemudian juga kalau kita lihat di sini, pengadilan juga mempertimbangkan klaim dari SEC bahwa mantan dari CEO Binance yang bernama Zhang Peng Zhao ini secara signifikan mempengaruhi Binance, dan bahwa Binance seharusnya terdaftar sebagai bursa, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk kasus yang dihadapi oleh CZ ini masih berlangsung, teman-teman. Namun kalau untuk urusan BNB sebagai sekuritas, kelihatannya Binance lolos dalam persoalan ini. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat apa dampaknya terhadap harga dari BNB, teman-teman. Kita lihat untuk BNB sama dengan koin-koin lain mengalami penurunan karena pengaruh dari penurunan Bitcoin, teman-teman. Kita lihat BNB untuk hari ini diperdagangkan di angka 568 US dollar per 1 BNB, mengalami penurunan sebesar 0,06%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk market capital BNB ada di angka 83 miliar US dollar, menempati peringkat keempat di coin market cap. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam mengalami penurunan sebesar 14,85%, ada di angka 1,3 miliar US dollar. Untuk total supply dari BNB ini ada di angka 147 miliar, kemudian 147 juta maksud saya. Kemudian untuk sirkulasi supply-nya juga ada di angka 147 juta, teman-teman. Sekarang kita akan lihat apakah dengan adanya info positif ini BNB layak untuk kita melakukan pembelian, teman-teman. Namun sebelumnya saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan token BNB, silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita lihat untuk BNB, ini trennya masih sangat up kalau di time frame D1, teman-teman. Pada tanggal 10 Desember 2023, terjadi golden cross. Jadi bagi yang membeli BNB pada saat itu di harga kurang lebih sekitar 250-an dolar, hari ini sedang mengalami floating profit yang luar biasa. Kemudian kita akan coba lihat time frame di bawahnya, teman-teman. Nah, untuk time frame di bawahnya ini harap waspada karena kita lihat di sini pada tanggal 17 Juni 2024 terjadi dead cross, dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam BNB akan mengalami koreksi. Karena CZ sendiri ini masih disidang, teman-teman, dan kalau tidak salah tolong dikoreksi, CZ sendiri hari ini masih mendekam di penjara karena kasus yang dihadapinya. Kemudian kita lihat di sini kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Kalau menurut saya pribadi, pada saat MA50 garis kuning atau garis merah ini memotong kembali MA200, pada saat itulah terjadi golden cross, dan pada saat itulah adalah sinyal untuk melakukan pembelian. Karena kalau terjadi golden cross di H4 berarti itu adalah tanda bahwa koreksi yang ada di time frame D1 atau daily itu sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini terutama untuk para penggemar BNB Coin. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.